ada tiga wawancara, ada tiga jenis wawancara tadi. Itu wawancara apa tadi pakar, wawancara terpimpin. Iya tadi wawancara apa tadi? Pokoknya ada wawancara terpimpin dan ada wawancara ini apa secara umum bebas kan? Ya bebas. Ya, jadi Bapak Ibu itu nanti kalau presentasinya yang Bapak Ibu yang maksudnya yang kendalanya mungkin Pak Muhammad juga di sini tadi dengar. Mungkin itu tergantung dari penilaian juga mungkin misalnya kalau Bapak Ibu mau menilai sekolah atau contohnya kayak tadi Ibu siapa itu yang bilang katanya nanti dia membuat apa mau ambil sekolah terdekat ya. Secara umum kan banyak kan di situ kalau ini bebas ya pasti kan banyak orang-orang yang di situ kan tahu mengenai sekolah itu kan permasalahannya. Itu secara umumnya bebas begitu. Pasti ini sekolah ini begini dia punya apa permasalahan begini pasti kan orang tahu contohnya kayak sekolah-sekolah besar itu kan secara umum kan misalnya kalau kita di daerah luar ya di kampung ya contohnya itu terada listrik terada ini atau mungkin kepala sekolahnya tidak ada atau siapapun tidak ada di sekolah kan biasanya kebanyakan guru gitu apalagi kalau di Papua mungkin kalau di Paluka sih kita curhat kalau di Papua itu biasanya itu guru itu jarang ke sekolah cuma ya guru-guru tertentu saja biasanya ke sekolah dan kita kan juga susah kan mau wawancara siapa paling mungkin dengan warga sekitar atau dengan siapapun itu itu kan bebas tuh karena intinya Bapak Ibu yang dikategorikan wawancara bebas itu adalah orang yang mengetahui sekolah itu secara penuh mungkin orang yang bagian contohnya kayak saya di kampung kan pasti yang tahu sekolah itu kan bukan hanya komite nasional tokoh ada juga kan pasti tahu mengenai tentang permasalahan yang ada di sekolah itu masyarakat kan tahu tuh karena sekolah kan dengan masyarakat berbeda dengan sekolah yang di kota betul kan tidak Ibu Adriana? Ya betul. Jadi ya, artinya narasumber untuk wawancara itu orang-orang yang betul-betul tahu bagaimana kondisi mulai dari pembelajaran, sarana dan prasarana yang ada di situ, situasi karakter anak-anaknya dan lain sebagainya. Karena ini terkait dengan karakteristik siswa. Kan begitu. Jadi Bapak Ibu masyarakat ingat, Bapak Ibu identifikasi masalah yang Bapak Ibu sudah Bapak Ibu kerjakan yang dari awal itu nanti yang Bapak Ibu nanti pakai wawancara itu. Ya, itu sudah yang dikembangkan. Tapi begini deh. Bagaimana? Begini, saya kan tadi tidak terlalu menyimak, cuman berapa persen, 30% akibat jaringan saya yang kurang bagus. Yang saya analisa tadi dari yang saya dengar bahwa wawancara itu, ini terkait wawancara ya, alangkah baiknya kalau kita merujuk pada apa yang akan diberikan oleh Pak Sudio itu ada berapa pertanyaan, itu sebenarnya bagus itu, karena kalau kita bertanya dari ada berapa 21 kayaknya ya. Itu bagus sekali tuh untuk kita kembangkan di hasil wawancara itu. Iya, daripada kita bertanya umum saja. Kita tinggal pilih saja yang sesuai dengan identitas. Ya, yang sesuai dengan permasalahan kita. Ya betul. Ya, karena tadi saya juga merujuk di situ. Iya, saya tadi juga kayak Bu Ardiana waktu wawancara di sekolah hanya pertanyaan apa akar masalahnya, bagaimana, mengapa bisa terjadi begitu, kemudian bagaimana solusinya. Itu saya juga tadi. Ya, itu saja. Betul. Jadi kita merujuk pada contoh yang diberikan oleh Pak Dio, kemudian kita pilih dari identifikasi masalah yang kita hadapi masing-masing. Kira-kira pertanyaan yang cocok ini yang mana gitu. Kan begitu. Iya, oke. Jadi Bapak Ibu nanti tampilkan saja dia punya permasalahan yang satu kemarin nanti tampilkan pada seorang pribadi. Nanti Bapak Ibu lihat. Jadi nanti kita saling membantu situ. Jadi poin-poin mana yang harus kita ambil. Jadi Bapak Ibu yang mengerti, maksudnya Bapak Ibu yang tidak mengerti, bisa nanti minta bantuan mungkin kepada teman-teman yang senior di dalam sini atau siapapun itu bisa kita saling berbagi. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu pas juga punya permasalahan, dilihat nanti poin yang dikirim dari Bapak dosen tadi, itu yang kita pilih nanti. Salah satu kita lihat bukan salah satu. Jadi poin-poin penting saya yang kita ambil sesuai dengan identifikasi masalah yang ada, yang kita hadapi yang ada di sekolah. Betul kan tidak Ibu Adriana atau? Ya, begini. Melihat pengalaman saya tadi wawancara umumnya, coba dengar dulu Bu Iren. Siapa tahu kita sama pengalamannya tadi waktu wawancara. Setelah saya wawancara dengan guru senior PPKN tentang masalah yang saya identifikasi, saya baca saja ya. Ya oke Bunda, oke.
Oke, boleh. Masalah yang diidentifikasi. Satu, peserta didik masih memiliki semangat belajar yang rendah dan kemampuan dasar matematis siswa yang rendah. Jawabannya di sini, hasil wawancara itu menurut Ibu PPKN, IQ anak tersebut rendah karena kurang terpenuhinya gizi akibat dari keluarga ekonomi rendah atau faktor genetik waktu kecil ini. Kemudian faktor pengaruh lingkungannya. Kemudian kurangnya pendidikan orang tua siswa sehingga tidak ada motivasi belajar atau dorongan dari orang tua. Ini jawaban ini bisa juga masuk di masalah yang saya identifikasi yang kedua, yaitu masih ada peserta didik yang belum lancar membaca, perkalian dasar, dan mengaji. Jawabannya sama dengan permasalahan yang pertama. Itu hasil wawancara saya. Jadi sarannya Ibu itu misalnya harus adanya bimbingan atau perhatian khusus dari sekolah, misalnya diajar membaca pada saat waktu luang, atau memang jadwalnya terjadwal waktunya. Nah, jadi bisa saja itu saya juga pernah mana Pak Mualim. Saya sempat itu, ya Pak Mualim kita sempat ya kemarin atau semalam itu kita sharing bahwa bisa saja masalah yang diidentifikasi hasil wawancara jalan keluarnya itu sama ya. Iya betul. Ya, itu ya makanya hasil wawancara saya tadi ini dua masalah yang saya identifikasi, tetapi hasil wawancaranya tentang apa, mengapa dan bagaimana solusinya itu bisa sama dengan masalah yang kita identifikasi. Jadi dua permasalahan yang diidentifikasi, tetapi jalan keluarnya sama gitu. Itu sekedar informasi ya. Ya benar. Betul. Tapi sedikit Ibu. Ya silakan. Ya silakan. Kalau saya secara pribadi ya Ibu, wawancara itu Ibu, pilih-pilih yang mana kira-kira nanti bisa diterapkan di RPP tak? Karena ujung-ujungnya nanti ini semua literasi dan wawancara dengan observasi ujung-ujungnya masuk nanti di RPP. Berlanjut di RPP. Betul sekali. Pasti di situ arahnya. Karena kita selalu ujung-ujungnya merujuk nanti dari RPP tersebut. Jadi begini Bapak Ibu, nanti jangan sampai apa yang kita buat berbeda. Itu yang tadi Bapak dosen katakan. Jangan sampai yang dari awal kita sudah begini baru berbeda dengan nanti yang kita bawa di RPP, begitu Bapak Ibu. Ya, begini saya tambahkan lagi. Kalau hasil wawancaranya berkenaan dengan guru, hindari Ki. Kenapa? Karena kita untuk penerapan RPP tetapi gurunya yang bermasalah kan susah. Ya, harus merujuk ke siswa. Apalagi orang tua siswa, umpama masalah komunikasi dengan orang tua siswa, jangan kasih masuk itu, tetapi usahakan komunikasi dengan siswanya saja. Kenapa? Karena susah diterapkan di RPP nanti. Misalnya objeknya ini siswa. Iya, kita fokusnya ke siswa yang bisa kita tindaki di dalam kelas dalam bentuk RPP. Misalnya wawancara saya minat belajar siswa yang kurang misalnya. Hasil wawancara saya itu yang pertama menurut gurunya perlu pendekatan dan perhatian khusus di dalam kelas. Yang kedua memberi tugas sesuai kemampuan. Yang ketiga selalu memberi apresiasi setiap tugas yang dikerjakan, dilaksanakan walaupun bagus tugasnya atau jelek, tetapi apresiasinya penting. Itu misalnya. Iya betul. Artinya hasil wawancara ini banyak sebenarnya, tetapi yang saya kasih masuk, yang saya bisa terapkan nanti di kelas. Bila-bila tombak itu yang bisa dikasih masuk di kelas dengan yang tidak. Ya, katanya tadi Bapak selektif. Iya. Itu saja. Mana yang bisa dikasih masuk di dalam kelas, mana yang bisa dijadikan ini, mana yang tidak, begitu. Ya, itu maksudnya Pak Muhammad tadi itu. Jadi bagaimana ceritanya kalau misalnya yang lalu yang waktu diidentifikasi masalah berbeda dengan sekarang? Karena maksudnya sudah terlanjur diidentifikasi masalah. Bukan Bu Santi tabe. Bukan maksudnya Pak Mualim kita ambil masalah baru, tapi miliki identifikasi masalah tak yang merujuk kepada peserta didik, jangan kepada gurunya. Kan kita di sini ambil ada beberapa kasus berpusat pada guru. Nah kita nanti ambil yang mengarah ke peserta didik karena susah nanti di dalam kelas kalau kita mengarah kepada guru kan sasarannya kepada kita. Betul. Jadi misalnya tadi saya paham maksudnya Bu. Misalnya saya begini nomor 4, guru belum maksimal. Ini kan artinya bermuara ke guru. Nggak dipilih itu. Tetapi hasil wawancara saya rubah. Sebenarnya berarti harus orang tua atau siswa. Ya, wawancara saya rubah ke begini seperti ini bunyinya.
menurut kepala sekolah, apa sih Nah, benar. yang menyebabkan guru belum maksimal mengimplementasikan model pembelajaran? Yang satu berorientasi pada landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar, artinya tetap ke siswanya. Jadi bisa masuk itu di RPP. Perlu contohnya gini perhatian juga, karakter siswa. Itu kan kayak bisa gini masuk juga di RPP. Kayak gini juga Pak Mualim toh, contohnya kan Iya. wawancara bebas umum. Ah, Akan tentang mengenai tentang seorang guru. Pasti Bapak Ibu kan juga bisa wawancara kan di lingkungan sekitar masyarakat. Kan bisa bertanya, menurut apa Bapak selama ini guru tersebut itu bagaimana? Dia rajin masuk atau tidak? Itu kan pasti kan ada, itu contoh saja toh Pak Mualim, betul atau tidak? Iya, betul. Kan biasanya di kampung itu kok, kalau sekolah di kampung itu kan pasti yang menilai kan bukan hanya ini, pasti kan masyarakat lingkungan situ ya Pak. Iya, betul. Biasanya kan di situ. Nah, itu namanya wawancara bebas, jadi secara umum. Jadi kalau mengarahnya tentang seorang guru, berarti Bapak Ibu bisa ke kepala sekolah, bisa juga ke masyarakat. Itu wawancaranya. Tapi kalau dia bersifatnya kepada siswa, berarti dia harusnya ke guru, begitu. Makanya kemarin pertanyaan saya itu yang paling urgent sebenarnya mengarahnya ke sini. Apakah pertanyaan saya kemarin kepada Bapak dosen bahwa apakah identifikasi masalah itu yang sudah kita kirim dan yang kita akan copy nanti di LK12 bisa diubah atau di bahasanya diperbaiki? Tujuan saya ini sebenarnya karena kemarin ada memang saya orientasinya kepada orang tua. Saya mau ubah orientasinya kepada siswanya. Nah, karena kemarin kan kita masih meraba-raba. Sekarang sudah paham bahwa ujung tombaknya nanti di PT RPP. Ya, itu. Maka penting sekali permasalahan yang diangkat nanti di ketiganya ini, apakah kolomnya yang ketiga ini dianalisis eksplorasi penyebab masalah, itu kan tidak diambil semua nanti yang di hasil eksplorasi. Hanya satu dua yang dipilih. Ya, hanya satu dua dipilih. Ya, pilih Miki yang kasih masuk memang Miki di hasil eksplorasi yang bisa ditarik nanti untuk diterapkan di RPP. Jadi Bapak Ibu eksplorasi masalah yang terakhir itu, yang di tabel terakhir itu. Iya. Iya toh Pak toh? Nah, itu yang Bapak Ibu jangan ambil semuanya, minimal 1-2 baru itu sebagai referendum untuk ini. Betul. Wawancara begitu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita ambil semua, berarti Bapak Ibu siap. Tidak begini. Tadi begini Pak Dio bilang, Pak Junianto. Kalau saya tangkap bahasanya Pak Dio, kita masukkan saja semua masalah yang telah kita identifikasi, tetapi nanti hasil wawancara juga itu kita kasih masuk dari kepala sekolah, dari siapa yang kita wawancara 1-2 orang, itu kita kasih masuk saja semua, tapi nanti akan dibantu oleh guru PAMON dan dosen untuk memilih yang mana mana alasan yang paling tepat ini dalam permasalahan ini, akar permasalahannya ini, apa yang paling tepat solusinya, dan permasalahan apa yang akan Bapak Ibu angkat pilih di situ, akan dicarikan solusi paling tepat, kan begitu bahasanya. Iya, Bu. Begini. Jadi sebenarnya ini untuk tunggu dulu Pak Mal. Jadi sebenarnya ini di hasil wawancara secara umum gamblang saja, kita open saja semuanya. Nanti akan ada waktunya memilih, dipilihkan, dibantu memilih. Ini saya betul-betul ini yang terjadi di sekolah saya yang akan saya angkat Pak. Ini solusinya. Kan ini dari dosen dan guru PAMON kan pakarnya juga. Terkait juga dengan kajian literatur, itu semua akan bersanding. Akan disandingkan semua mana paling cocok. Iya. Adakah guru penggerak di sini Bu, atau yang sudah daftar guru penggerak? Tidak ada. Oh iya. Kalau coba kita kan, saya kebetulan angkatan 6 Ibu, cuma tinggal menunggu pengumuman. Sudah juga wawancara tes mengajar yang 10 menit itu. Coba kita buka di YouTube RPP guru penggerak. Kenapa RPP guru penggerak itu menjawab semua sebenarnya apa yang jadi persoalan. Persoalan pertama itu kalau di guru penggerak itu mesti kita yel-yel. Pertama kali. Yang kedua menanyakan kabar siswa. Iya. Menanyakan kabar siswa, baru absen. Absen sebenarnya kalau kita lihat di guru penggerak, maka saya banyak teman juga bantu-bantu yang sudah melaksanakan guru penggerak. Kenapa? Setiap persoalan-persoalan sebenarnya yang ada di kelas sudah dijawab di RPP guru penggerak. Maka yang perlu dicari sekarang, cari-cari RPP guru penggerak.
nanti kita bagi-bagi bagaimanalah model RPP-nya guru penggerak. Karena semua kenapa saya bilang arahkan ke guru penggerak? Karena jawaban-jawaban permasalahan tak sudah terjawab semua di sana. Bagaimana penggunaan media, inovasi pembelajaran, bagaimana meningkatkan minat belajar siswa, ada semua di sana. Itulah nanti hasil wawancara tak. Jantung Meki bilang wawancara tak mesti juga real. Artinya tadi kata Bapak, cocok. Saya Pak tangkap sekali itu bahwa sebenarnya ada banyak hal-hal untuk wawancara itu yang bisa diekspos. Misalnya hasil wawancara itu harapan kita tidak sesuai dengan jawaban yang ingin diangkat sebenarnya. Kan banyak karena kata-katanya yang tidak terlalu baku itu tetapi yang setidaknya sudah minta izin untuk mengangkat namanya, bilang muka angkat nama tak sebagai pewawancara. Iya, narasumber. Iya, narasumber. Saya sedikit Iya. Sama tadi waktu saya wawancara sama dengan Ibu Ardiana, betul kata Pak Mualim tadi, kita kan hanya tadi wawancara tapi kita tidak masih meraba-raba. Nah, tadi itu ada jawaban dari, kan kebetulan yang saya wawancara guru dari yang berbeda mapel, materi saya kan pengembangan peserta didik masih rendah atau peserta didik itu masih kurang aktif dalam kelas. Saya wawancara teman beda pelajaran, mata pelajaran karena saya mau lihat apakah di mata pelajaran saya sama juga di mata pelajaran lain. Ternyata siswa semua begitu, ya. Yang terjadi di mata pelajaran kita begitu juga di mata pelajaran lain. Nah, tadi waktu saya tanya teman, apa faktornya? Apa akar masalahnya? Tadi ada bahasa dari teman begini, guru itu mungkin penyampaian materinya yang kurang masih monoton. Makanya itu tadi kata Pak Mualim, jangan berfokus pada guru. Jadi saya rubah peserta didik kurang memahami materi pembelajaran. Saya tidak berfokus pada guru. Bagaimana itu Pak Mualim? Cocok Mika? Kalau cocoknya Bu, saya tidak bisa sendiri. Kita maksudnya sekedar masukan. Tapi saya hanya kasih arahan. Iya, kasihnya. Lanjut Pak. Kita kan di sini share, artinya kalau mau dikasih masukan. Coba nanti Bapak, coba nanti Bu Iren coba kita tanya apakah itu bisa diubah atau tidak. Mas saya kan sudah terlanjur juga kita kirim jadi. Begini solusinya. Belum dikirim itu, Dek. Belum dikirim. Begini solusinya. Jawabannya dari narasumber itu saya bilang tadi open saja. Nanti ada arahan dari dosen dan guru pamong yang seleksi. Baru bisa dirubah gitu. Iya, baru kita rubah kan. Ini baru namanya wawancara real. Jadi ungkapkan saja yang kenyataan. Nanti ada waktunya itu yang memakai bahasa baku yang dimaksud oleh Pak Mualim. Kan akan ada nanti, akan diseleksi. Itu kan tadi begitu Pak, dia bilang masukkan semakin banyak semakin bagus. Karena mungkin juga bahan referensi buat beliau itu untuk mengetahui bahwasanya di kampung-kampung itu banyak masalah. Saya dengarnya begitu, semakin banyak materi, semakin banyak permasalahan, semakin bagus. Karena nanti tinggal dipilih saja. Iya. Tapi nanti yang akan diangkat dan akan diselesaikan dengan kajian literatur, masalah-masalah tertentu yang betul-betul cocok. Jadi kita mengangkat ini yang real-real saja, mungkin jadi bahan juga buat beliau-beliau itu di pusat. Semacam kuesioner juga mungkin supaya pendidikan ke depannya lebih maju karena banyaknya permasalahan di pelosok yang mereka tidak lihat langsung, informasinya adalah kita informannya. Kemungkinan tujuan dari PPG ini salah satunya itu. Kemungkinan ya. Jadi saya ini berkemungkinan saja. Ibu Ardiana, mungkin saya juga berpikiran karena mungkin Bapak bilang intinya yang penting hijau. Ya intinya hijau. Ya, jadi Bapak Ibu dosen ini di pusat ini, semua yang berpusat di pusat ini, kemungkinan ini feeling saya saja berdasarkan pengalaman sebelumnya karena sering datang sebelum COVID itu sering datang di sekolah. Baik dari pusat maupun dari provinsi itu kita ditanya, kita mengisi kuesioner dari 50 pertanyaan tentang bagaimana kondisi siswa, kondisi sarana, kondisi model-model pembelajaran kita pakai. Kemungkinan juga lewat kegiatan ini beliau-beliau di pusat itu ingin mengetahui dari Sabang sampai Merauke apa sih permasalahan sehingga bisa mereka membuat suatu terobosan baru lagi untuk lebih memajukan Indonesia. Kemungkinan. Ya itu Ibu, itu yang saya potong dulu Ibu. Ya, itu makanya saya bilang begini.
kan banyak yang menurut kau ganti presiden pasti ganti kurikulum kan? Ya. Ini Bukan sudah. ganti presiden, ganti Menteri. pemimpin tidak selamanya mi presiden. Nah, itu Otoda juga makanya berpengaruh. Mungkin ini dengan cara begini tuh biasanya mereka melihat kondisi sekolah yang ada ini secara apa yang dialami oleh Bapak Ibu guru, itu menjadi bahan Iya, mereka makanya mau supaya ada real. perubahan. Begitu. Ya, makanya ini Sesuai hasil dengan wawancara harus real. Nanti ketika mau ditampilkan yang selektif itu ada waktunya. Kan tadi Bapak bilang begitu. Semuanya anukan saja masalahnya semakin banyak semakin bagus. Nanti kita seleksi sama-sama. Kita bicara dengan guru PAMON, dengan dosen. Kan begitu tadi ngomongnya Pak Dio. Ya, ya. Betul. Jadi intinya bagaimana ini? Kita angkat saja kah kalau misalnya masalah guru? Maaf Bapak Ibu. Kesimpulannya bagaimana ini? Oke, Pak Yanur silakan. Ya maaf. Kalau menurut saya seperti Ibu Ardiana itu juga nggak masalah. Karena memang nanti ada fasenya, katanya seperti itu memang. Jadi kita nanti akan dipilih atau akan memilih persoalan-persoalan mana yang cocok dengan keadaan di sekolah kita. Jadi tidak semua akan diangkat. Jadi fan-fan aja lah, kita pilih semua itu juga bisa, kita naikkan permasalahan semua itu juga bisa, atau kita seleksi lebih awal juga tidak apa-apa. Asalkan kita itu nanti sesuai gitu loh. Jadi untuk permasalahan ini saya kira dua-duanya, menurut saya tadi Pak Mualimin sama Bu Ardiana itu sama bagusnya lah. Bisa kita ambil satu persatu. Atau kita ambil semuanya juga bisa gitu. Itu kalau menurut saya. Jadi ini semua bagus. Cuman kita sepakati artinya aja begini Pak Yanuri, ketika kita ambil semuanya, itu kan permintaan LMS, permintaan tugas. Untuk pertanggungjawaban dokumentasi beliau-beliau yang bertugas di sini di UNIDA. Untuk selektifnya itu nanti ketika kita sudah masuk di fasenya, ini kan belum fasenya itu. Ini maksud saya itu. Maksud saya kan, saya tadi sempat screenshot semua apa yang disampaikan oleh Pak dosen pembimbing. Pak Dio. Iya, ini kan pertanyaan nomor 1 saja sudah jelas bahwa kita harus mengarah ke siswa. Apakah guru memberikan penghargaan kepada siswa? Itu kan siswa lagi. Nomor 2, apakah guru mendokumentasi prestasi belajar siswa lagi? Artinya persoalan-persoalan berkaitan dengan non-siswa tidak diangkat oleh Bapak tadi. Artinya semua pertanyaan-pertanyaan yang 20 berapa tadi ini 21. Iya, siswa semua. Artinya makanya saya kalau seleksi maksud saya seleksi di sini kalau tidak berkenan dengan siswa atau yang memang susah diterapkan di RPP, mending kita seleksi semua. Kenapa? Karena jangan sampai teman-teman juga nanti persentasekan ternyata tidak ada yang muncul mengarah ke siswanya. Artinya wawancara ulang itu pasti karena susah diterapkan di RPP. Tapi kalau mau kasih masuk semua boleh, tetapi usahakan ada mengarah kepada siswa. Ya, itu saja masukan saya. Lebih dan kurangnya terima kasih Ibu Tabe. Iya, betul sekali itu Pak. Iya, betul itu Pak Mualim, betul. Karena nanti kan ujung-ujungnya kita mengajar sama anak-anak Bapak Ibu. Karena nanti situ akan menilai sesuai dengan kita punya masalah, semua kan akan nilai pada saat kita maju PPL nanti. Akan memudahkan kita nanti. Iya. Jadi Bapak Ibu begini aja Bapak Ibu, kan ini kan besok masih Pak Pur kan besok kan kasih wawancara lagi, kan masih kasih materi itu Bapak Ibu toh. Kan belum sampai tanggal 20. Besok. Ya, aku naik. Ya, saya disengit apa? Video pembicaraannya Pak. Artinya begini, kita buka dulu itu materi yang di-share oleh Pak Dio, baru kita pelajari, baru kita sebentar diskusikan lagi. Apa-apa saja yang sesuai dengan ide masalah kita masing-masing. Jadi itu kan dari sekian item pertanyaan, kita selektif. Di situ kita seleksi dari permasalahan kita, yang mana yang relevan. Nah, itulah yang kita tanyakan di sekolah besok. Jadi saya nih wawancara ulang lagi besok ini, tergantung dari pertanyaan yang ada sebentar ini. Bagaimana Bu Iren? Kita semangat, tetap semangat. Kalau tadi orang yang saya wawancara itu Bu gurunya, kalau ada mau rubah-rubah saja. Iya Bapak Ibu. Yang penting ada dokumentasinya. Iya, sudah dokumentasikan. Dia bilang tadi begini. Kan beliau besok 2 hari ke depan itu ada jamnya juga di luar sekolah karena sertifikasi. Dia bilang kalau ada mau rubah-rubah saja. Nah, itu tuh jawabannya tadi.
Betul. Berarti sama semua aja saja kepala sekolah bilang begitu Pak Mualim. Dikondisikan. Kondisikan dia katanya Pak Yuneri. Oke, kita lihat dulu materi. Sudah 5:30, saya harus siap-siap di dapur. Ya, betul. Dan lain sebagainya saya izin dulu. Laptopku panas nih. Buka room untuk Zoom sebentar, karena saya sebentar ada ketemu dengan Pak Pendeta. Ya, boleh. Nanti buka Zoom, nanti saya di tempatnya ini nanti bersama masuk. Iya, nanti saya share di grup. Ya. Oke, kita izin sama-sama. Bulan Oktober selamat semua sehat semua sampai pilih. Ya, sehat semua insya Allah. Amin. Pak Yanuri. Sehat semua. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, oke semua, sudah besar bini semuanya ya. Oke dah. Dah. Oke.